tanpa kita sadari, kita meninggalkan jejak kecil di lingkungan sekolah. Sebuah botol minum, kantong plastik, atau sedotan yang terlihat sepele. Benda-benda itu tampak biasa, digunakan dan dibuang begitu saja dalam rutinitas kita. Namun, di balik kesederhanaannya, tersembunyi ancaman besar yang kini semakin nyata, perubahan iklim. Sebuah isu yang sering terdengar jauh dan abstrak. Padahal, sesungguhnya terjadi tepat di sekitar kita, memengaruhi udara yang kita hirup, cuaca yang kita rasakan, dan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Indonesia menggunakan lebih dari 182,7 miliar kantong plastik setiap tahunnya. Limbah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat melepaskan metana dan karbon dioksida, dua gas yang mempercepat pemanasan global. Tangerang Selatan sendiri sudah merasakan dampaknya. Cuaca yang semakin panas, kekeringan yang terjadi berulang, hingga curah hujan ekstrim yang memicu banjir. Semua ini adalah tanda bahwa bumi sedang tidak baik-baik saja. Dan akar masalahnya seringkali bermula dari kebiasaan kecil yang kita anggap tidak penting. Menurut teori ekologi Bronfenbrenner, kebiasaan seorang siswa dibentuk dari lingkungan terdekatnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika fasilitas pengelolaan sampah minim atau edukasi tidak memadai, siswa pun sulit membangun kebiasaan ramah lingkungan. Sementara itu, teori of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku muncul ketika siswa memiliki sifat positif, dukungan dari sekolah, dan rasa mampu untuk melakukan tindakan ramah lingkungan. Artinya, lingkungan pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang siswa terhadap isu sampah plastik dan perubahan iklim. Melalui focus group discussion yang kami lakukan kepada siswa-siswa di Tangerang Selatan, sebagian besar memahami bahwa sampah plastik dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, beberapa dari mereka mengaku masih kesulitan mengurangi sampah karena fasilitas pemilahan minim, informasi terbatas, atau belum adanya program pengelolaan sampah yang berjalan konsisten di sekolah. Di sekolah tuh misalnya ada edukasi pengelolaan sampah plastik, ada tuh yang kayak sosialisasi kayak perwalian gitu, tugas perwalian belum ada ya. Oke. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman sudah mulai terbentuk, tetapi dukungan lingkungan belum sepenuhnya memadai. Maka, kami menawarkan gagasan konstruktif yang dapat diterapkan secara langsung di sekolah. Pertama, menjalankan program sekolah minim plastik dengan mengurangi plastik sekali pakai, menyediakan tempat isi ulang air minum, dan memperbanyak fasilitas pemilahan sampah. Kedua, memperkuat edukasi melalui focus group discussion, workshop eco break, dan kegiatan daur ulang sederhana agar siswa dapat belajar sambil praktik. Ketiga, membangun literasi iklim yang konsisten melalui kegiatan hari tanpa plastik, tantangan zero waste, serta kolaborasi dengan komunikasi lingkungan sekitar. Dan keempat, mendorong aksi individu siswa seperti membawa botol minum sendiri, memilih produk ramah lingkungan, dan menularkan kebiasaan baik kepada teman-teman di sekitarnya. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga bumi. Jadi, perubahan iklim bukanlah isu yang jauh dari kehidupan kita. Ia hadir di sekolah, di rumah, dan di udara yang kita hirup. Namun, perubahan juga bisa dimulai dari tempat yang sama, dengan meningkatkan pemahaman, memperkuat kebiasaan baik, dan mengambil langkah kecil yang konsisten. Siswa di Tangerang Selatan dapat menjadi bagian penting dari aksi iklim global. Jejak plastik mungkin kecil, tetapi jejak perubahan ada di tangan kita. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan.